Assalamualaikum sahabat, selamat sore. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan air cucian beras untuk tanaman. Sahabat, saya pikir topik ini merupakan topik yang sudah sangat familiar ya. Saya yakin banyak sekali di antara kita yang sudah mungkin mengerti atau bahkan sudah pernah menggunakannya. Tetapi saya pikir kalau channel Kebun Indra Tarigan tidak membahas tentang air cucian beras ini, saya rasa tidak lengkap rasanya. Karena ini penting sekali. Dan saya berjanji sahabat, dengan menonton satu video ini saja, kita akan belajar secara lengkap semua tentang air cucian beras. Yang pertama kita akan belajar tentang kandungannya. Yang kedua kita akan belajar tentang manfaatnya terhadap tanaman. Dan yang ketiga ini yang paling penting, bagaimana cara mengolah, memfermentasinya, dan mencampur dengan bahan-bahan organik lain agar kita bisa mendapatkan pupuk organik cair air cucian beras yang jos, yang paten, yang keren ya. Kemudian yang keempat, kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan pada tanaman buah, tanaman bunga. Dan yang kelima, nah ini juga penting, ada beberapa tips yang akan saya beritahu bagaimana cara menggunakannya agar jangan terjadi kesalahan ya, agar pupuk yang kita buat dan kita pakai nanti benar-benar bagus untuk tanaman. Jadi sahabat, saya harap sahabat menonton video ini dengan sabar sampai selesai, karena saya yakin dengan satu video ini saja semua pertanyaan sahabat tentang air cucian beras dan manfaatnya terhadap tanaman akan terjawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat, agar waktunya tidak terlalu panjang, kita langsung masuk poin yang pertama, yaitu kandungan air cucian beras. Sahabat, lihat tabel ini. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwasanya air cucian beras ini mengandung banyak sekali unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Di antaranya adalah nitrogen, fosfor, kalium, vitamin B1, B3, B6, beberapa unsur protein, dan beberapa unsur hara mikro lainnya. Poin kedua adalah manfaat air cucian beras. Yang pertama tentu saja kita bisa jadikan sebagai pupuk organik cair yang sangat bermanfaat untuk tanaman. Kemudian yang kedua, sahabat bisa melihat pada tabel tersebut, dia bisa menyuburkan tanaman dan merangsang pembuahan, menghambat perkembangbiakan bakteri patogen, memacu perpanjangan akar tanaman, menyuburkan tanah, merimbunkan daun, mengandung zat pati yang sangat diperlukan oleh tanaman, menghambat pertumbuhan jamur patogen, tadi sudah ya, mohon maaf. Kemudian mengurangi shock transplantasi. Jadi sahabat, misalnya tanaman-tanaman yang baru dipindahkan, agar dia tidak mati, tidak shock, kita bisa tambahkan air cucian beras. Ini sama fungsinya dengan vitamin B1 yang bisa kita beli itu sahabat ya, ataupun dengan garam Inggris. Kemudian fungsi yang lain sebagai sumber energi dan juga membantu proses fotosintesis dan mencegah tanaman layu serta mempercepat pertumbuhan bunga. Jadi manfaatnya banyak sekali. Sahabat, kita langsung masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengolah, memfermentasi, dan menggabungnya dengan bahan-bahan organik lain agar kita bisa mendapat varian pupuk organik cair air cucian beras yang jos, yang mantep, yang paten. Sahabat harus menonton sampai selesai. Assalamualaikum. Kita akan membuat pupuk organik cair cucian beras 3 varian sahabat. Yang pertama, pupuk organik cair yang bisa untuk semua tanaman. Yang kedua nanti pupuk organik cair cucian beras yang cocok untuk tanaman-tanaman sayur ataupun tanaman-tanaman pada masa pertumbuhan vegetatif. Dan yang ketiga, kita nanti akan membuat pupuk organik cair berbahan air cucian beras yang cocok untuk merangsang pembuahan, pembungaan, mempertahankan buah menjadi besar dan tidak rontok. Jadi sahabat, ada 3. Mudah-mudahan sahabat sabar menontonnya. Yang pertama adalah pupuk organik cair cucian beras. Air cucian beras 2 liter, kita berikan 2 sendok gula pasir, bisa diganti dengan molase, bisa diganti dengan gula aren, mohon maaf, gula merah sahabat ya. Kemudian kita masukkan 2 tutup botol EM4. EM4 ini bisa diganti dengan mol tape, mol nasi, mol buah-buahan juga boleh ya sahabat ya. Cara membuat mol sendiri pengganti EM4 itu saya sudah sertakan videonya, linknya ada di deskripsi. Nah ini cukup sederhana seperti ini saja sahabat. Cukup sederhana seperti ini saja. Kemudian kita tutup. Nah perhatikan tips menutupnya itu, agar dia tidak terkontaminasi dengan dunia luar, kita tutup yang rapat ya. Kemudian kita selang, kita buat lubang, kita buat selang, dan kita tempel dengan selasi ban, dan kita ambil botol mineral, kita masukkan, kita selasi ban juga. Ujung selangnya ini masuk ke dalam air ya, agar bakteri yang tidak kita inginkan itu tidak masuk ke dalam dan mengganggu proses fermentasi. Tapi kalau sahabat misalnya nggak punya ini,
nggak mau buat seperti ini karena repot, sahabat bisa buat tutup biasa aja, yang penting setiap hari nanti dibuka tutup seperti biasa. Nah, ini akan difermentasi selama 2 minggu. Cuman sahabat, tipsnya agar jangan salah, kalau bisa ini wadahnya harus yang tidak tembus cahaya. Kalau tembus cahaya seperti ini, kita harus memberikan plastik hitam. Ya, nanti saya akan contohkan. Kita langsung ke varian yang kedua agar sahabat tidak kehilangan banyak waktu. Kalau tadi pupuk organik cair air cucian berasnya bisa kita pakai untuk semua tanaman, baik fase pertumbuhan, fase pembungaan atau pembuahan. Kalau yang ini air cucian berasnya kita akan jadikan pupuk organik cair yang cocok sekali untuk masa vegetatif dan untuk tanaman-tanaman sayur-sayuran agar subur dan bagus nanti pertumbuhannya. Bahan yang pertama adalah 2 liter air cucian beras, sahabat. Kemudian langsung saja kita kasih 2 sendok makan gula pasir ataupun bisa gula aren ataupun molase ya. Kalau molase 20 ml, kalau gula aren ya kurang lebih ya sekitar ya 1 potong gitulah ya. Nggak usah takut ukurannya, nggak usah terlalu persis sama juga, kurang lebih nanti hasilnya sama. Nah, ini 2 tutup botol. Nah, ini agar dia bahannya menjadi lebih lengkap lagi, kita akan tambahkan bahan-bahan yang mengandung hormon pertumbuhan yang sangat bagus, yaitu toge dan rebung. Kita masukkan saja, kita blender agar proses fermentasinya menjadi gampang ya sahabat ya. Setelah dihaluskan, boleh juga dicincang kalau nggak mau di blender ya sahabat ya. Kita campurkan, kemudian kita sedikit aduk. Dan jangan lupa ditutup ya sahabat ya. Kalau misalnya mau membuat tutup seperti tadi ya bisa juga, tapi kalau misalnya kita tutup seperti ini juga bisa. Nah, seperti saya katakan tadi, jangan lupa dia disimpan di wadah yang kedap cahaya. Kalau misalnya tembus cahaya, kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Tapi kalau ini setiap hari harus dibuka tutup sahabat ya, biar nggak meledak. Ini kita simpan sekitar 2 minggu, nanti setelah 2 minggu kita bisa pakai. Kita akan juga nanti praktek cara memakainya, jadi harus menonton sampai selesai. Kita akan membuat varian yang ketiga, air cucian beras yang kita jadikan pupuk organik cair untuk merangsang pembuahan dan pembungaan dan mempertahankan bunga dan buah agar jangan sampai rontok. Yuk. Untuk varian yang ketiga, pupuk organik cair ini nanti akan sahabat bisa lihat kalau kita rajin berikan kepada tanaman, tanamannya rajin berbunga, rajin berbuah, buahnya besar-besar, manis dan tidak rontok. Bahannya 2 liter air cucian beras ya. Kemudian kita tetap sama ya, memberikan 2 sendok makan glukosa ya, gula putih, bisa ganti molase dan gula aren, terserah. Kemudian 2 tutup botol EF4, bisa diganti Yakult sahabat, bisa diganti mol yang bisa dibuat sendiri. Cara membuat mol sendiri sudah saya buatkan videonya lengkap sekali, ada di deskripsi. Bisa dari tape, bisa dari nasi, bisa dari bonggol pisang ya sahabat ya, gampang sekali. Nah seperti ini. Agar pupuk ini bisa menjadi pupuk perangsang buah dan bunga yang sangat kuat, kita tambahkan beberapa unsur bahan organik yang mengandung unsur fosfor, kalium, dan kalsium. Untuk fosfor dan kalsiumnya saya menggunakan cangkang telur. Ya, ini sebenarnya sudah saya sangrai, sudah saya keringkan dulu ya, agar nanti proses fermentasinya gampang. Jangan kulit telur yang masih segar, jangan, sebaiknya disangrai dulu. Kemudian ini kulit buah-buahan, bisa kulit pisang, kulit nenas, kulit apel, kulit timun ya sahabat ya. Kita haluskan. Cangkang telur kita masukkan. Oh ya, jumlahnya jangan terlalu takut sahabat ya, range-nya luas ya, sewajarnya saja. Nggak ada aturan baku pasti, tapi ya kurang lebih sekitar 1 genggam itu sudah cukup ya kalau untuk iron 2 liter ini. Cukup seperti ini. Prinsip membuat pupuk organik cair, semakin dia halus, semakin cepat jadi. Karena itu saya memilih di blender, sebenarnya di rajang juga bisa sahabat ya. Tinggal ditutup. Oh sebentar, kita aduk dulu, kemudian ditutup.
dan ditutup oleh plastik ya sahabat ya. Ini kita simpan sekitar 2 minggu. Jangan lupa dibuka tutup kalau kita tidak pasang selang ya. Setelah 2 minggu nanti bisa dipakai. Kita akan masuk poin keempat, yaitu bagaimana cara menggunakan pupuk organik cair berbahan dasar air cucian beras ini. Sahabat harus menonton. Ayo. Untuk penggunaan pupuk organik cair yang dari air cucian beras itu kita bisa menggunakan dengan 2 cara terhadap tanaman. Yang pertama, kita bisa menjadikannya pupuk daun, dan pupuk daunnya nanti akan bagus sekali sahabat. Nanti mirip efek kerjanya seperti gandasil. Sahabat, gandasil itu kan mahal dan memang bagus. Kurang lebih nanti pupuk kita itu bisa seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan dengan sistem kocor. Kita langsung praktek ya. Kalau untuk sistem semprot, nah ini misalnya yang sudah kita buat jadi ya 2 minggu yang lalu. Setiap 1 liter air ini kita campurkan dia sekitar 10 mili. 10 mili itu kalau air itu 2 sendok makan yang biasa kita pakai ya. Nah ini cukup seperti ini saja. Langsung dikocok dan bisa disemprotkan sahabat ya. Ini boleh kita berikan pada tanaman apa saja. Sedangkan cara yang kedua adalah pemberiannya dengan sistem kocor sahabat. Nah, kalau pada sistem kocor ini dosisnya agak lebih banyak. Antara 20 sampai 30 bahkan 50 ml per liter air bisa. Kalau tanamannya besar bisa lebih pekat konsentrasinya ya sahabat ya. Tapi kalau pada tanaman kecil buat 20 ml per 1 liter airnya. Nah ini contohnya, saya contohkan saja. Ini kurang lebih sekitar 30 mili sahabat ya. Saya campurkan dengan 1 liter airnya. Nah, campuran ini sahabat bisa kita berikan pada tanaman apa saja ya, antara 250 atau 1 gelas per tanaman. Tapi kalau besar kita bisa kasih setengah liter atau bahkan 1 liter sahabat. Pemberiannya 1 minggu sekali. Ingat ya sahabat ya, 1 minggu sekali. Sahabat, saya pikir itu adalah cara kita menggunakan pupuk organik cair yang sudah kita buat. Nah, kita akan masuk ke poin terakhir, yaitu hal-hal penting agar kita jangan sampai salah menggunakannya dan agar efek daripada pupuk organik cair ini menjadi bagus terhadap tanaman. Jadi, bersabar sedikit lagi. Ayo kita masuk ke poin yang kelima. Ada 5 tips penting yang saya akan bagikan kalau kita ingin menggunakan pupuk organik cair dari air cucian beras ini. Yang pertama, kita jangan memberikan terlalu sering, jadi harus sesuai dosis dan interval. Biasanya kita hanya memberikan 1 minggu sekali. Kalau mau lebih sering, sebenarnya 2 minggu sekali saya coba dan itu aman. Tetapi kalau bisa jangan lebih sering dari itu, karena apapun dia, walaupun dia organik, kalau terlalu sering juga bisa mengganggu kesehatan tanaman. Itu yang pertama, jangan overdosis. Yang kedua, jangan menyimpan air cucian beras yang tidak difermentasi terlalu lama. Kita bisa menggunakan air cucian beras yang baru jadi ya, baru kita buat ya, langsung kepada tanaman. Biasanya ukurannya 1:1. Misalnya kalau baru mencuci beras, itu bisa kita campur air biasa dan kita bisa langsung berikan kepada tanaman dengan 1:1. Volumenya ya sama sekitar 250 sampai 500 tergantung besar tanaman. Tetapi kalau misalnya ini belum kita pakai, kita simpan, tidak kita fermentasi, jangan lewat dari 1 minggu. Kalau lewat dari 1 minggu, dia justru akan menjadi racun terhadap tanaman. Tanaman yang dikasih justru bisa mati. Jadi kalau kita mau menyimpan lama, difermentasi dulu biar tahan lama sampai bertahun sahabat ya. Ini adalah tips nomor 2. Kesalahan nomor 3 adalah kesalahan tempat penyimpanan. Jadi sahabat, jangan kita menyimpan pada wadah yang transparan di tempat yang terang ya. Jadi usahakan kalau memang dia wadahnya transparan, kita tutup dengan plastik hitam ya. Kita tempatkan di tempat yang teduh dan tidak terkena hujan ya sahabat ya. Di suhu ruangan biasa bisa. Kemudian tipsnya lagi, kalau kita membuka tutup itu usahakan ini dalam keadaan bersih. Kita letakkan di tempat yang tidak terkontaminasi. Jangan sembarangan diletakkan, agar nanti waktu kita tutup lagi, ini tidak terkontaminasi bakteri yang tidak kita inginkan. Ini adalah tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah berikan pupuk organik cair ini pada pagi ataupun sore hari sahabat ya. Ini merupakan waktu yang tepat dan menghindari tanaman misalnya stres atau rusak karena pemberian pupuk. Walaupun dia organik, kadang-kadang kalau kita berikan siang hari, tanaman bisa layu, kuning, dan rusak.
Untuk tips yang kelima, sahabat, berikan pupuk organik cair ini kita semprotkan sebenarnya boleh ke seluruh tanaman, tetapi terutama pada tanaman ataupun pada bagian-bagian bawah daun, sahabat, karena di sini adalah letak stomata, sehingga nanti penyerapan unsur hara ini menjadi lebih baik. Dan tips yang terakhir, sahabat, kalau misalnya kita belum pernah menggunakan pupuk organik cair yang baru kita buat ini, nah ini tips untuk semua pupuk organik cair ya, ataupun pupuk yang lain. Usahakan kita memberikan semprot percobaan. Jadi kita semprotkan pada 1-2 tanaman saja, jangan semua, dan kalau bisa pun 1-2 daun, dan kita perhatikan 1-2 hari. Kalau bagus, besok kita bisa berikan pada semua tanaman. Mungkin itu saja tips yang bisa saya balik. Mohon maaf saya belibet ini karena mau pergi kerja. Itu saja tips yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau sahabat menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya sahabat belum menekan tanda lonceng dan menekan tanda subscribe, silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.